warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda, kita akan membahas kembali wawasan Nusantara. Namun sebelum kita lanjut, sedikit ingin Ibu menyampaikan bahwa ketika kita memandang suatu pekerjaan sebagai aktualisasi diri, maka secara otomatis kerja kita memiliki nilai-nilai tertentu yang notabene akan membentuk personalitas yang lebih baik dan juga lebih kuat. Maksudnya begini, ketika Ananda melakukan suatu pekerjaan, suatu rutinitas, maka kalau itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh, akan terbentuklah suatu aktualisasi diri Ananda. Apabila Anda memang itu seorang pekerja yang bagus, seorang pelajar yang hebat, maka Anda akan bersungguh-sungguh menjalankan tugas masing-masing. Jadi kalau Anda seorang pelajar, Anda akan mengaktualisasikan pekerjaan atau tanggung jawab Anda sebagai pelajar, maka dia akan membentuk suatu personalitas yang lebih kuat. Nah, itu saja Ananda, pesan Ibu. Sekarang kita mari lanjut dengan pembahasan wawasan Nusantara. Nah, pada pertemuan kemarin itu kita sudah membahas tentang tujuan wawasan Nusantara. Jadi sedikit Ibu ingin mengulas kembali. Jadi wawasan Nusantara merupakan wujud dari nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan bangsa Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional. Jadi aspek apa saja bentuk wujud nasionalismenya? Ada aspek sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan. Jadi aspek-aspek itu sudah menjiwai dalam diri bangsa Indonesia. Sekarang kita perhatikan peran peserta didik dalam mengimplementasikan azas-azas wawasan Nusantara. Nah, jadi apabila kita sudah mampu mengimplementasikan azas wawasan Nusantara dalam diri kita, terutama sekali Ananda sebagai seorang pelajar, maka akan membentuk suatu pendukungan terhadap persatuan bangsa. Jadi secara tidak langsung Ananda mendukung persatuan bangsa. Kemudian juga Ananda akan tumbuh menjadi manusia yang adil dan beradab. Dan selanjutnya Ananda mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau golongan. Nah, jadi ketiga peran yang nanti Anda lakukan, yang Anda amalkan, maka itu akan membentuk suatu pribadi yang kuat. Dan ketiga unsur ini, ketiga azas ini, itu akan melekat kuat dalam diri Anda dan tidak akan bisa digoyahkan. Nah, sekarang kita lihat tentang implementasi wawasan Nusantara. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah tantangannya, tantangan dari suatu perwujudan wawasan Nusantara. Nah, yang pertama tantangannya adalah pemberdayaan manusia. Jadi gini, pemberdayaan manusia itu merupakan suatu peranan dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional yang hanya dapat dilaksanakan oleh negara-negara maju. Nah, jadi apabila suatu bangsa itu masyarakatnya sudah berpendidikan yang bagus, kemudian berpandangan yang bagus, juga punya wawasan pengetahuan yang luas, maka penerapan wawasan Nusantara ini sangatlah mudah untuk diterapkan. Jadi makanya untuk pemberdayaan manusia ini kita ambil contoh bisa saja didapatkan dengan cara pendidikan. Jadi orang-orang yang berpendidikan logikanya adalah orang-orang yang sudah paham dan sudah mampu mengimplementasikan wawasan Nusantara itu kepada dirinya sendiri dan juga nanti kepada orang lain. Nah, kemudian yang kedua tantangannya lah dunia tanpa batas. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini merupakan salah satu hal yang sangat signifikan
Dan apabila kita tidak dapat menggunakan iptek dengan baik dan benar, maka ini bisa menjadi suatu hal yang menghambat persatuan dan kesatuan bangsa, dan juga membatasi kekuatan global yang berupa informasi, investasi, industri, dan konsumen yang makin individual. Ini juga merupakan salah satu tantangan. Betapa sulitnya nanti mewujudkan rasa nasionalisme bangsa. Yang terakhir itu era baru kapitalis. Nah, di dalam era baru kapitalis, di sini timbullah suatu tantangan-tantangan baru, di mana mungkin pada masa kapitalis ini individu merupakan suatu hal yang lebih penting daripada kepentingan bersama. Nah, jadi kita harus membentengi diri dengan nilai-nilai wawasan Nusantara itu sendiri. Kita adalah suatu negara yang hidup dalam demokrasi. Dengan demikian, maka rasa kebersamaan, musyawarah mufakat, dan menempatkan kepentingan bersama itu harus lebih utama daripada mengutamakan kepentingan pribadi. Nah, dengan adanya kesadaran warga negara, maka pandangan bangsa Indonesia terhadap hak dan kewajiban manusia Indonesia itu merupakan suatu kewajiban yang utama. Jadi antara hak dan kewajiban dia tidak bisa dipisahkan. Nah, untuk wawasan Nusantara, kesadaran kita dalam bela negara itu merupakan hal yang utama juga. Jadi kita menguasai iptek, meningkatkan kualitas SDM kita, transparan dan memelihara persatuan demi menjaga keutuhan bangsa dan negara kita. Jadi sangat penting sekali Ananda untuk memahami arti, makna, dan fungsi dari wawasan Nusantara. Nah, setelah mempelajari wawasan Nusantara ini, maka akan ada hasil yang nampak. Nah, hasilnya itu apa? Yang pertama, kita akan mengerti, memahami, menghayati tentang hak dan kewajiban warga negara serta hubungan warga negara dengan negara, sehingga nanti timbullah kesadaran bahwa kita ini merupakan satu kesatuan dalam bentuk bangsa Indonesia. Nah, yang kedua, dengan mempelajari wawasan Nusantara ini, maka kita nanti akan tumbuh menjadi warga negara yang memiliki cara pandang yang lebih mengutamakan hal-hal yang positif. Dalam arti kata, kembali persatuan dan kesatuan bangsa itu lebih penting daripada kepentingan pribadi. Nah, untuk Ananda ketahui, materi wawasan Nusantara kita cukup di sini, dan nanti Ananda akan mengerjakan beberapa tugas, di mana tugas itu nanti akan membuat Ananda semakin memahami bahwa pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Perhatikan tugas ini Ananda. Nah, tugasnya tentang implementasi azas wawasan Nusantara. Nah, tugas yang pertama, carilah satu kasus sengketa budaya. Anda cari satu kasus sengketa budaya dan ceritakan apa yang terjadi. Kemudian yang kedua, jelaskanlah implementasi dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi ceritakan implementasinya, wujudnya dari kemanusiaan yang adil dan beradab itu dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nah, yang terakhir nomor 3, ceritakan usaha Anda dalam mendukung kepentingan bersama di atas kepentingan individu dan golongan. Hanya itu saja Ananda. Semoga materi kita ini bermanfaat untuk Ananda semua, dan Ananda tumbuh menjadi manusia yang cinta dengan bangsa dan negaranya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.